Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 508, ada kencan kelompok di malam hari. Keesokan paginya, Mu Qi membawa barang bawaannya keluar dari kamar tidur. Seng Xiao mengikutinya dari belakang. Ia berencana untuk mengantarnya ke kampus tempat para mahasiswa akan berkumpul. Anehnya, pria itu tidak menanggapinya saat ia berpegangan erat padanya. Ia masih cemas tentang pernikahannya 2 hari yang lalu, tetapi sekarang ia bahkan tidak memeluknya saat ia hendak pergi. Mu Qi tiba-tiba merasa bahwa pria itu pasti melakukannya dengan sengaja. Dia membuatnya semakin merindukannya. Feng Shanshan melihat Mu Qi sedang sedih. Jadi dia mengejeknya. Apakah kamu benar-benar harus bertindak seperti ini? Ini hanya beberapa menit. Feng Shanshan tidak mengerti, dan Mu Qi mau repot-repot menjelaskannya padanya. Terkadang, dia tidak bisa mengerti. Mengapa mereka bisa melakukan program pertukaran di Jianchuan? Haruskah mereka pergi sejauh itu ke kota Ye? Karena kamu sudah keluar, kamu harus menikmatinya. Ada kencan kelompok di malam hari. Mu Qi terdiam. Bisakah dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi? Kalian semua harus bersemangat malam ini. Kalian harus menunjukkan energi kalian sebagai mahasiswa. Tidak seorang pun boleh mencari alasan untuk pergi. Begitu mereka masuk ke dalam bus, dosen itu mengingatkan mereka. Terutama kalian, Qi. Kalian selalu menolak untuk mengikuti acara. Kami tahu situasi kalian sedikit berbeda, tetapi kalian tetap harus berusaha untuk berbaur. Baiklah. Mu Qi tidak berdaya. Jika dia tidak bersama Seng Xiao, dia akan merasa bosan dengan acara apapun, kecuali pekerjaan. Ketika dia memikirkan tidak bersamanya selama berhari-hari, dia akan merasa lesu. Di sisi lain, Suce telah menyiapkan dokumen-dokumennya. Ketua Seng, kita bisa berangkat sekarang. Seng Xiao mengenakan mantel unta. Dia pergi ke tempat parkir di Zongteng dan menuju ke kota Ye. Memikirkan wajah anak kecil itu saat dia pergi, dia menyeringai. Agak menarik. Pada saat yang sama, Lu Holdings ramai. Karena nona muda dari keluarga Lu sedang mengadakan konferensi pelantikan. Para paman dari keluarga Lu menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap Lu Qianqian. Namun, dengan adanya perwakilan Zongteng dan Lin Muan di sana, mereka tidak dapat menghentikannya untuk menjabat. Karena Lin Muan sedang berlibur, dia dapat menghadiri konferensi pelantikan. Paman Lu yang termuda tidak tahu bagaimana Lin Muan telah membuat keluarga Lin patuh dan menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk membentuk aliansi dengan Lin tua. Dengan cara ini, dia tidak dapat menghentikan Lu Qianqian untuk menjadi ketua meskipun dia menghabiskan seluruh energinya. Acara akbar ini diadakan di salah satu hotel milik Lu Holdings. Saat itu, Lu Qianqian mengenakan setelan jas hitam profesional. Ia tampak bersih dan cerdas. Untuk mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan selama konferensi pelantikan, Lin Muan memerintahkan pengawal wanita untuk selalu berada di sisi Lu Qianqian. Ia juga mengatur beberapa orang untuk membatasi pergerakan pamannya. Pada pukul 9 pagi, konferensi pelantikan secara resmi dimulai. Lihatlah gadis yang berdiri di atas panggung. Itu lelucon belaka. Namun, ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Dia adalah anak tunggal mendiang ketua Lu. Tentu saja dia harus mewarisi Lu Holdings. Paman-paman dari keluarga Lu pasti akan melahapnya. Tunggu saja dan lihat. Beberapa orang di bawah panggung tidak memiliki harapan besar terhadap Lu Qianqian. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 20 tahun yang kurang pengalaman. Namun, Lu Qianqian melangkah mantap ke atas panggung menanggapi tepuk tangan itu. Ia menatap ratusan pemegang saham dan karyawan Lu Holdings dengan tenang. Saya tahu banyak dari kalian tidak punya harapan besar terhadap saya. Kalian mungkin berpikir bahwa tidak ada harapan lagi bagi Lu Holdings. Kalian mungkin juga berpikir bahwa saya hanyalah seorang gadis muda dan saya tidak akan mampu menjalankan perusahaan sebesar itu. Namun, saya adalah anak tunggal dari mendiang ayah saya. Jika saya tidak memiliki hak untuk berdiri di sini, siapa yang akan memilikinya? Ngomong-ngomong, siapa yang tidak pernah muda sebelumnya? Jika kalian tidak memberi saya kesempatan dan langsung memutuskan bahwa saya tidak mampu, saya akan mengatakan bahwa itu adalah prasangka belaka. Hari ini, saya mengumumkan bahwa saya akan menjadi ketua baru Lu Holdings. Dan saya membutuhkan bantuan kalian. Saya akan memperluas bisnis Lu Holdings berdasarkan kantor cabang yang kami miliki saat ini dan terus membangun kerajaan Lu Holdings. Kedua, saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk membahas proyek-proyek besar yang telah dikerjakan ayah saya dalam beberapa hari ini. Kami akan bertemu untuk mencapai kesepakatan dan melanjutkan proyek-proyek tersebut. Ketiga, saya akan membersihkan semua hama di perusahaan. Saya sudah memiliki daftar nama. Saya akan bertemu dengan kalian satu persatu. Pada saat yang sama, saya akan memberi waktu seminggu kepada setiap departemen untuk melakukan perbaikan. Jika saya melihat adanya perbaikan di departemen tersebut, saya akan memaafkan Anda atas kinerja Anda yang buruk di masa lalu.
Dan saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perusahaan. Kita akan menjadi seperti keluarga secara pribadi. Jadi, silakan saja bersikap santai dengan saya. Namun, saat kita berada di kantor, saya adalah pimpinan kita. Jadi, berapapun usia saya berada di posisi ini yang saya harap akan mendapatkan rasa hormat yang pantas saya dapatkan. Gadis kecil itu membuat para pemegang saham terkesan. Mereka tidak menyangka akan melihat hal ini dalam dirinya. Entah bagaimana, mereka tertarik padanya. Dia meningkatkan tunjangan bagi karyawan begitu dia naik panggung. Mungkin dia memberi kurma manis kepada karyawan untuk meyakinkan mereka. Namun kemudian dia mengumumkan bahwa dia ingin memperbaiki masalah perusahaan. Dia memberi mereka peringatan untuk mengingatkan mereka siapa bosnya. Dia telah dengan bijak menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk menunjukkan kekuatannya. Itu indah. Setidaknya, gadis kecil itu jauh lebih baik dari yang mereka kira. Dia bukan gadis pengecut yang mereka duga akan tergagap dan panik saat dia naik ke panggung. Tampaknya Lu Holdings masih memiliki masa depan yang cerah dengan banyak kemungkinan. Penonton bertepuk tangan untuknya. Mama Seng dan Lin Muan sangat gembira melihatnya di atas panggung. Namun, saat itu juga, pintu didorong terbuka oleh seorang pria jangkung berkacamata. Ia berjalan ke aula dan berkata, "Karena ini adalah konferensi pelantikan ketua baru Lu Holdings, bisakah Anda memberi saya kata terakhir?" "Siapa kamu?" "Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas Kiheng Electronics. Saya ingin membatalkan kontrak dengan perusahaan Anda. Namun, Dewan Direksi Anda terus menunda masalah ini. Saat mendiang ketua Anda masih hidup, saya sangat mempercayainya. Namun, karena dia sudah tiada, saya rasa kita tidak perlu melanjutkan kerja sama ini. Bagaimanapun, Anda menjabat sebagai ketua perusahaan dan itu akan membahayakan perusahaan saya. Maaf. Saya tidak ingin mencari masalah dengan Anda di hari seperti ini. Namun, perusahaan saya telah berusaha menghubungi perusahaan Anda tetapi gagal. Jadi, saya terpaksa menemui Anda di sini. Apa yang dilakukannya kalau dia tidak mencari masalah? Jika Lu Qianqian tidak dapat menangani masalah ini dengan sempurna, kata-katanya tadi akan menjadi bahan lelucon." Semua orang menatap Lu Qianqian dengan cemas. Namun, Lu Qianqian tetap tenang. "Selain aku, apakah ada alasan lain bagimu untuk mengakhiri kontrak ini? Kita sudah bekerja sama berkali-kali. Jadi menurut saya tidak ada alasan lain."